Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini terkait para pahlawan politik Jokowi ya kan. Kita tahu siapa-siapa saja orangnya ya. Rocky Gerung CS ya kan, Refli Harun CS. Ya kali ini semua ditepis atau dibongkar oleh Oso. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Karena saya tahu sifatnya Jokowi, mungkin saya salah. Tapi ini orang luar biasa cerdasnya dalam menghadapi orang lain. You nggak bisa melihat mukanya, seperti suka, bisa nggak suka. Seperti nggak suka, dia suka. Itu kan nggak tahu. Makanya pendamping-pendamping dia yang tahu persis, dia nggak akan geser itu. Karena apa? Orang itu mungkin mengerti sekali sifatnya dia. Dan ini presiden. Saya berapa presiden saya ikut. Soeharto saya ikut. Ya, Gus Dur saya ikut. Megawati saya ikut. SBY saya ikut. Sampai ke ini. Sampai ke Jokowi. Dan semuanya ini mempunyai kecirian khas masing-masing. Tapi yang saya lihat, ya ini memang luar biasa. Punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Ini kita nggak boleh munafik, kita nggak boleh bohong lah soal ini. Abang masih sering ketemu sama Pak Jokowi? Enggak juga, karena saya selama ini kan sakit ya, jarang ketemu. Cuma tiap ketemu ya kita mesra aja. Mesra aja ya. Saya dapat cerita dari beberapa elit bahwa presiden itu, Pak Jokowi itu kalau ada Bang Oso di dekatnya itu ketawa melulu, bahagia banget kelihatannya. Kita jadi bertanya, kenapa sampai presiden sebahagia itu? Dia bisa tertawa terbahak-bahak kalau abang ada di situ. Gini, apa yang terjadi? Gini, yuk tahu nggak Pak Jokowi ini orangnya lihai. Ya, okay. Dan dia cerdas. Cerdasnya begini, dia tahu orang yang pura-pura sama orang-orang yang tulus. Oke. Dan dia pura-pura nggak tahu nggak. Jadi dia bisa membaca, oh orang ini tulus. Saya tulus orangnya. Itu pasti dia seneng. Kalau saya nggak tulus, waduh udah kemana-mana saya. Atau mungkin karena abang juga tidak pernah minta sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaannya. Oh nggak pernah. Itu sama sekali saya tidak pernah minta apapun selama ini ya. Karena banyak orang menggunakan minta fasilitas-fasilitas itu, saya tahu semua, nggak apa-apa, saya nggak iri juga. Tapi Pak Jokowi kan jalan, dia punya prinsip-prinsip, konsep-konsep dasarnya dalam membangun negara ini, terutama di dalam infrastruktur. Terutama kebanggaan saya adalah di daerah saya, yaitu pelabuhan Samudra. Dari dulu Kalimantan Barat itu hanya masuk kapal 3.000 ton. Sekarang? You bayangin kebutuhan supply untuk 4 juta orang. Berapa kapal dan bagaimana kapal sekecil itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Apalagi ekspor. Di sana banyak sawit, ya, banyak kelapa sawit, CPO, ya. Lantas gimana harus dikirim dulu ke daerah lain baru diekspor. Nah sekarang oleh Pak Jokowi dibikin pelabuhan internasional, pelabuhan Samudra, kapal sampai 80.000 ton bisa sandar gitu. Ya. Jadi kita bisa ekspor langsung. Belum lagi yang lain ya. Saya nggak minta apa, itu udah kepuasan saya. Tapi begini bang, ini namanya ini unsensor bang, buka-bukaan kita di sini. Kenapa abang tidak minta? Lawang abang itu punya jasa loh. Saya cukup loh. Itu lagi loh. kita. Saya minta kalau saya nggak cukup, kalau saya memerlukan bantuan, saya akan tabrak dia. Pak tolong saya sekarang cukup. Nanti Tuhan marah sama saya. Lu kok rakus? Soalnya begini bang, ini terpaksa kita nyerempet-nyerempet nih. Memang kadang kata orang sih, forum saya ini kadang-kadang nakal ya. Ini nggak nakal tapi cuma bertanya doang. Kan katanya orang, kata media, kata publik yang kami rekam di sini. Ada orang-orang yang ya ada yang punya jasa, tapi ada juga orang yang tidak punya jasa pada kekuasaan Pak Jokowi, tapi mendapatkan banyak dari kekuasaan presiden. Apakah secara langsung atau tidak? Abang itu jelas loh, saya bisa bersaksi.
Pemirsa, Akbar Faisal Unsensor, saya bersaksi. Perannya Bang Oso pada kemenangan Pak Jokowi, setidaknya yang saya ketahui tahun 2014 besar. Ya, jadi gini, kita harus tulus dan ikhlas dalam membantu seseorang yang kita dukung. Itu satu. Kedua, bahwa ada orang yang mendapatkan fasilitas dan segala macam. Itu fasilitas. Nama yang fasilitas itu bisa hilang, bisa datang. Dan bisa juga kecebur. Bisa juga kejebak dengan masalah-masalah yang ilegal. Ya, yang di luar sistem. Saya nggak mau. Saya dari dulu itu saya perhatikan betul dalam kehidupan saya. Makanya sampai sekarang saya punya sahabat banyak. Kenapa? Nggak pernah menyakiti orang. Nggak pernah mengambil hak orang. Bisnis apa adanya, tapi menghasilkan. Walaupun sekecil apapun, saya nggak menyakiti usaha orang, nggak bersaing dengan yang merugikan orang lain terus karena fasilitas. Ya, kalau namanya fasilitas itu pasti ada persaingan yang ketat. Kalau nggak mungkin minta fasilitas. Iya, itu oke Bang. Tapi maksud saya begini, Abang kan pasti, Abang seorang elit. Tadi saya belum sampaikan jabatan-jabatan publik itu pernah Abang pegang dan masih ada juga yang dipegang Abang. Abang kan pasti tahu bahwa ada banyak orang di sekitar presiden yang mendapatkan sesuatu yang terlalu banyak. Ya kan? Soal rezeki dia itu biarkan Tuhanlah yang menentukannya. Tetapi dalam ruang kekuasaan, tidakkah itu sebenarnya juga layak untuk kita perdebatkan? Nah, saya berbicara dengan orang yang punya jasa terhadap kekuasaan Pak Jokowi. Tapi tadi pengakuan Abang mengatakan aku tidak pernah minta. Pertanyaannya kan begini, layak nggak sih atas nama punya peran? Apalah masih mending kalau punya peran, tapi kalau tidak punya peran tapi terlalu dapat banyak sesuatu dari kekuasaan? Saya pikir keliru pertanyaan you. Pertanyaan you tidak tepat pada orang seperti saya. Karena saya kalau tulus kepada you, saya nggak ngarap apa-apa dari you. Itu kalau saya tulus. Ya. Kalau umpamanya saya menolong you dengan mengharapkan sesuatu nanti, itu sorry ya, itu bukan ketulusan. Ya. Karena belum tentu keberhasilan you itu berhasil untuk you. Mungkin keberhasilan you untuk orang lain. Tapi juga orang anggap itu berhasil. Bisa juga keberhasilan you untuk kepentingan negara. Ya. Ya kan? Nah, saya melihat Jokowi itu terbeban yang sangat berat. Seorang sipil menjadi seorang presiden seperti ini, itu luar biasa, Bung. Tidak gampang kita punya. Ya. Lantas kembali lagi kepada jasa. You bicara soal jasa. Saya nggak merasa itu menghambat kehidupan saya, satu. Kedua, mungkin saja saya belum terpikir ke situ karena saya masih dalam kondisi yang normal. Tapi kalau sudah parah sekali, bisa saya tanduk juga dia. Iya kan? Ya, Bang, itu satu hal. Itu Abang, yang saya maksud itu begini. Pertanyaan saya tadi itu sebenarnya bandwidthnya lebar. Yang saya maksud begini. Yang kita lihat itu kan ada banyak tuh. Katanya ngomongin orang. Abang sebagai pejabat publik, masih pimpinan partai sekarang. Saya pengen mendengarkan apa catatan Abang menyangkut soal itu. Bahwa begitu banyak orang di sekitar presiden yang menikmati terlalu banyak dari negara. Saya terus terang saja tidak pernah ambil pusing soal pribadi. Itu pintarnya pengusaha, itu nggak bisa ya bendung. Saya aja mungkin yang belum pintar ya memanfaatkan situasi yang betul-betul bisa menguntungkan secara pribadi atau secara company. Seorang pengusaha semua akan melakukan hal itu. Saya juga melakukan, mungkin belum sekarang. Karena apa? Sekarang yang saya dapat tuh masih memenuhi kebutuhan saya dengan nikmat gitu ya. Tapi nanti mungkin kita berdua nanti pergi datang kita minta deh, ya kan? Pak, kita bikinkan studio Pak yang bagus Pak, supaya kita bisa promosi lagi, ya kan? Bisa saja. Tapi saya pribadi, saya nggak menganggap itu apa ya. Kemarin saya waktu mau berangkat dari Jawa Timur
ketemu beliau di airport. Saya diajak masuk ke dalam ke tempat ruangan makan. Di situ ada Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada Bahlil, ada Kapolri, ada Panglima, ada Kapoldanya di situ kan. Nah, tiba-tiba saya masuk, diajak cuma satu meja, saya, ibu dengan Pak Jokowi bertiga ya makan ya gitu-gitu, kita ketawa, nggak ada cerita apa-apa, nggak ada cerita politik, nggak ada cerita apa. Itulah saya. Ngapain saya cerita politik di situ? Ngapain juga cerita bisnis di situ? Ya kan? Karena saya nggak pernah ada tuntutan apa-apa sebagai. Jadi begini, waktu itu kan, waktu dia datang pertama itu sama Yu, kan saya jemput. Ya. Dari airport, saya kan satu mobil sama Pak Ya. Jokowi. Ya kan, satu mobil, kita cerita-cerita itu. Sudah pulangnya juga satu mobil, dia cerita sama saya kan. Waduh Pak Osman, saya pusing soal Jawa Barat nih. Gimana Jawa Barat? Hah? Jawa Barat kenapa Pak? Ya ini kita masih lemah di Jawa Barat. Ya. Kalah waktu itu kita masih kalah sekitar 37-38%. Ya. Terus saya bilang sama Pak Jokowi, Pak serahkan sama saya Jawa Barat. Hah? Masa iya katanya? Kan di sana itu bukan daerah Yu kan daerahnya Kalimantan Barat. Oke. Enggak Pak, saya juga banyak Pak teman-teman di sana. Oke. Saya bisa bantu di sana Pak. Akhirnya tanpa persetujuan tegas dari Pak Jokowi, saya bikin acara di sana dengan menggunakan saya punya organisasi HKTI. Oh oke. Abang sebagai waktu itu masih ketua umum HKTI. Ketua umum HKTI. Oke. Saya gerakkan di sana, saya panggil dan semuanya hadir, seluruh Jawa Barat itu. Karena begini, hubungan saya dengan masyarakat Jawa Barat itu betul-betul dekat. Ya. Nah, saya kumpulkan. Dan apa yang terjadi, waktu itu kan bulan puasa. Menunggu Pak Jokowi datang, itu masanya puasa. Ya puasa semuanya itu. Mereka datang semua. Dan tepat jam 12, Pak Jokowi belum datang. Karena melayat ada kiai yang meninggal di Bandung. Jadi Pak Jokowi pergi dulu melayat ke sana. Dia lebih pentingkan melayat para kiai itu. Lantas kemudian dia datang. Itu disambut dengan orang. Pak Jokowi melihat begitu. Dia peluk saya. Oke. Ya kan? Nah, jadi itulah yang dapat saya ceritakan bahwa saya berteman di mana aja gitu, bukan hanya di Kalimantan Barat, apalagi di Sulawesi Selatan, ya, di Jawa Timur, ya, lantas di Jawa Tengah, ya kan? Bahkan saya kan pernah juga kerja di Jawa Tengah. Perlu dipikirin lagi deh. Oke, di dua videonya gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.